Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok Elon 1 akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi kami dengan tema mesin ATM dengan nominal pecahan Rp50.000. Dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri, Yohanes Sirimi Jason Manurung, dengan NIM 166221133, dan teman-teman saya. Dani Pranata dengan NIM 166622048. Saya Zakon Febrianto dengan NIM 166222233. Dan terakhir, saya Faik Epitaze Putra dengan NIM 166222273. Dan ini adalah daftar isi dari presentasi kami yang terdiri dari latar belakang, pendahuluan, manfaat, cara kerja, dekomposisi, flowchart, dan juga nanti ada simulasi program, serta kesimpulan dan lesson learned. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faik. Baiklah, untuk subbab pertama yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang dari kelompok Elon 1 untuk membuat program mesin ATM yaitu karena kebutuhan manusia terhadap uang yang tidak dapat dihalalkan. Dengan dibutuhkannya uang, maka dibuatlah sebuah tempat untuk menyimpannya. Dan kami berinisiatif untuk membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah, yaitu dengan membuat program mesin ATM. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi pendahuluan. Untuk pendahuluan itu sendiri akan dijelaskan definisi dari ATM. ATM adalah singkatan dari anjungan tunai mandiri. Dalam bahasa Inggris, kepanjangan ATM adalah Automatic Teller Machine. ATM adalah salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank untuk melakukan transaksi keuangan. ATM adalah salah satu fasilitas dari bank yang memungkinkan nasabah layanan transaksi mandiri. Kartu ATM adalah kartu yang digunakan untuk menjalankan sistem di mesin ATM. Dalam kartu ATM terdapat magnetic strip yang merupakan bentuk plastik pendek dilapisi dengan sistem atau net yang berfungsi sebagai penyimpan data kartu ATM yang akan dibacakan oleh mesin ATM nantinya. Baiklah, selanjutnya merupakan sesi manfaat dan keunggulan dari program mesin ATM. Baiklah, untuk manfaat mesin ATM itu sendiri, untuk pertama menarik uang tunai, yang kedua menyetor uang tunai, yang ketiga mentransfer uang ke suatu rekening, yang keempat membayar tagihan rutin, yang kelima untuk cek saldo, dan yang terakhir itu pembayaran lainnya. Dan untuk keunggulan dari mesin ATM itu sendiri, itu buka 24 jam, bertransaksi mandiri tanpa harus teller bank. Dan yang terakhir itu tersebar di berbagai tempat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin ATM tersebut. Jadi pertama-tama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita harus memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Nah, lalu pembaca kartu mengecek keaslian kartu ATM dari magnetic strip yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Faik. Nah, magnetic strip itu menyimpan sebuah data yang akan diteruskan ke prosesor host atau server untuk mendapatkan informasi tentang kartu ATM tersebut. Nah, informasi kartu ATM tersebut akan digunakan untuk disamakan dengan PIN yang akan dimasukkan oleh konsumen pengguna. Jika cocok, akan terbuka banyak pilihan fitur seperti setor tunai, penarikan tunai, transfer uang, dan lain-lain. Nah, pada setor dan tarik tunai, mesin ATM akan mengambil dan mengeluarkan uang satu persatu dengan sensor yang pembaca yang sangat canggih dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan dalam pengambilan atau pengeluaran uang. Nah, apabila ada uang tunai yang tidak valid,
akan masuk ke dalam kotak pembuangan. Nah, jika sudah selesai bertransaksi, kartu dan struk akan keluar dari mesin ATM. Selanjutnya, dekomposisi akan dijelaskan oleh saya. Next slide. Oke, dekomposisi masalah mesin ATM. Jadi dari ATM, dari mesin ATM kita bagi menjadi dua masalah, yaitu ada program dan mesin. Nah, dari program ini kita bagi menjadi 4 masalah. Ada transfer, tarik, setor, dan cek saldo. Nah, dari keempat masalah ini, program akan menjalankan program ATM dengan semestinya. Lalu, pada masalah mesin akan dibagi menjadi dua masalah lagi. Ada input dan output. Pada input, kita bagi menjadi 3 lagi. Ada penghitung uang, pembaca kartu, dan papan tombol. Nah, dari ketiga masalah tersebut, mesin akan menerima data yang diperlukan dalam transaksi penggunaan ATM. Selanjutnya pada masalah output akan dibagi menjadi 4. Ada suara speaker, layar, printer, dan slot keluar masuk uang. Nah, dari keempat masalah tersebut, mesin akan menampilkan hasil perintah yang dimasukkan. Nah, dari ketiga dekomposisi masalah mesin ATM akan terlaksana transaksi penggunaan ATM. Selanjutnya, flowchart akan dijelaskan oleh saya juga. Oke, next. Flowchart dari mesin ATM. Jadi pertama mulai, kita masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Selanjutnya kita akan masukkan PIN. Jika PIN-nya benar, maka login berhasil, dan jika PIN-nya salah, maka akan disuruh untuk mengulangi masukin PIN-nya. Selanjutnya, jika login berhasil, maka akan lanjut ke print menu dari ATM. Selanjutnya, kita akan disuruh menginput pilihan yang kita mau. Jika pilihan 1, maka ATM akan menunjukkan saldo. Jika kita melakukan pilihan 2, maka akan melakukan transfer, dan jika melakukan pilihan 3 akan melakukan tarik tunai, jika melakukan pilihan 4 akan melakukan setor tunai, dan jika memilih pilihan 5 akan kembali lagi ke masukkan PIN atau keluar. Nah, di pilihan 1 ATM akan menunjukkan saldo, dan jika selanjutnya sudah selesai akan diberi pilihan untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Nah, jika memilih tidak, maka transaksi selesai dan akan muncul ucapan terima kasih. Nah, jika iya, akan di-print ulang kembali ke print menu. Dan seterusnya, jika pilih ke pilihan kedua akan melakukan transfer, jika pilihan ketiga akan melakukan tarik tunai, lalu output akan mengeluarkan uang lembaran 50.000 sesuai dengan nominal yang kita masukkan. Jadi nominal yang kita masukkan akan berkelipatan uang 50.000. Oke, lanjut. Simulasi program akan dijelaskan oleh teman saya, Yohanes Manurung. Yes, silakan. Oke, saya akan share screen programnya. Nah, jadi sudah terlihat di sini, ini adalah tampilan awal dari mesin ATM Bank Elon 1 dengan pecahan uang ATM adalah 50.000. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan PIN, dan PIN-nya sudah ditentukan di source code yang telah kami buat. Nah, ini contohnya saya akan memasukkan PIN dari saya sendiri. Dan di sini ada fungsi delay. Dan ini adalah print menu dari ATM Bank Elon 1, yaitu ada cek saldo, ada transfer, tarik tunai, dan setor tunai, serta ada keluar untuk menyelesaikan transaksi dari user yang saat ini adalah saya sendiri. Nah, kita akan mencoba menu pertama, yaitu cek saldo. Nah, di sini saldo saya adalah sebesar 20 juta, dan ada juga output yang menyatakan apakah ingin melanjutkan transaksi atau tidak, dengan pilihan 1 yaitu iya dan 2 tidak.
Nah, kita akan mencoba untuk melanjutkan transaksi. Dan kita sekarang akan mencoba menu kedua, yaitu transfer. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuan. Nomor rekening tujuannya ya adalah teman-teman saya sendiri, Dani, Jakwan, dan Faik, dan saya akan mencontohkan memasukkan nomor rekening dari teman saya, Jakwan. Nah, di sini ada output nomor rekening ditemukan, dan saya akan memasukkan nominal transfer yang akan saya transfer ke nomor rekening Jakwan. Sebagai contoh, kita akan mengirim atau mentransfer uang sebesar 3 juta. Nah, di sini ada output. Saya berhasil mentransfer uang sebesar 3 juta ke rekeningnya Jakwan, dan sisa saldo saya berkurang dari 20 juta menjadi 17 juta. Dan di sini juga ada seperti yang tadi, apakah saya ingin melanjutkan transaksi atau tidak. Dan agar kita bisa mencoba menu yang lain, kita akan memilih angka 1. Nah, lanjut kita ke menu yang ketiga, yaitu tarik tunai. Nah, di sini akan ada tulisan nominal yang akan saya tarik. Sebagai contoh, saya akan menarik 5 juta. Oke. Nah, di sini ada output, saya berhasil menarik uang sebesar 5 juta, dan sisa saldo saya berkurang dari yang tadinya 17 juta, dan sekarang menjadi 12 juta. Kita akan mencoba fitur yang lain. Sini ada setor tunai. Nah, kita sebagai contoh, kita akan menyetor uang sebanyak 9 juta. Di sini yang dari awalnya sisa saldo saya sebesar 12 juta, bertambah 9 juta menjadi 21 juta. Dan kita akan mencoba masuk dengan user yang lain. Jadi kita akan memilih angka 2. Nah, di sini ada tulisan terima kasih sudah menggunakan Bang Elon, dan kita akan kembali ke menu input PIN. Selanjutnya, sebagai contoh, kita akan uh, masuk dengan PIN yang dipunyai oleh Jakwan. Saldo Zakwan sebesar seperti yang tadi kita sudah lakukan, 21 juta, dan kita lanjutkan transaksi. Misalnya kita transfer kembali ke rekening saya. Kita akan mencoba transfer sebesar 11 juta. Nah, sisa saldo Zakwan sekarang sebesar 10 juta, dan kita akan mencoba cek saldo yang ada di rekening saya. Jadi kita keluar dulu dari akunnya Zakwan. Ini adalah PIN saya. Dan kita cek saldo yang baru bertambah dari 21 juta menjadi 32 juta karena dari akunnya Zakwan sudah ditransfer sebesar 11 juta ke akunnya saya. Dan program ini akan terus berjalan dengan mendapatkan tambahan data-data yang sudah user input sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan beberapa detail-detail dari program yang sudah kami buat. Ini saya memasukkan PIN dari
akun saya. Dan pertama kita akan cek saldo yang saya punya saat ini. Terlihat saldo yang saya miliki saat ini adalah sebesar 32 juta rupiah. Dan kita akan lanjutkan ke detail transfer. Nah, karena saya mempunyai saldo sebesar 32 juta, dan sekarang sebagai contoh, saya akan memasukkan nomor rekeningnya Jakwan. Dan sebagai contoh nih, saya ingin mentransfer 35 juta, padahal saldo yang saya miliki saat ini adalah 32 juta. Program akan menampilkan output seperti ini, karena saldo yang saya miliki tidak cukup. Selanjutnya, misalnya kita ingin coba menu tarik tunai. Karena kami sudah menekankan bahwa ATM yang kami miliki saat ini adalah dengan nominal pecahan Rp50.000. Sebagai contoh, eh, saya akan menarik sebesar Rp120.000, yang dimana bukan kelipatan dari Rp50.000. Nah, program akan menampilkan eh, output seperti ini, nominal harus kelipatan Rp50.000, dan ini tidak akan mengurangi saldo yang saya miliki. Nah, kita juga coba menu dari store tunai. Karena ATM-nya juga pecahan Rp50.000, tentu saja ATM tidak akan menerima nominal selain Rp50.000. Nah, misalnya saya akan setor Rp230.000. ATM akan membaca dan akan mengeluarkan output nominal harus juga kelipatan Rp50.000. Dan kita akan cek saldo yang di akun saya sekarang miliki akan tetap sebesar Rp32 juta karena tidak mengalami transaksi yang sah dilakukan oleh ATM. Oke, sekian dari demonstrasi atau simulasi program dari kelompok kami. Ya, lalu saya akan masuk ke kesimpulan dan lesson learn dari kelompok Elon 1. Kesimpulan dari pembahasan sistem ATM ini adalah dihasilkannya sebuah program sederhana yang dapat digunakan untuk memudahkan proses transaksi keuangan dalam berbagai layanan, seperti cek saldo, penarikan penyetoran, dan transfer. Keberadaan mesin ATM yang lebih tersebar juga membantu masyarakat bertransaksi lebih cepat dan praktis tanpa harus pergi ke bank. Lalu untuk lesson learn-nya, kami jadi dapat memahami berbagai macam komponen dalam mesin ATM beserta fungsinya, lalu memahami cara kerja atau algoritma mesin ATM hingga pengeluaran output yang sesuai dengan keinginan, dan juga melatih computational thinking dalam penyelesaian masalah. Sekian presentasi dari kelompok Elon 1 mengenai mesin ATM. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Dan semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.